Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga teman-teman dapat menyimak video presentasi kami hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Aprilia. Saya selaku moderator di kelompok 3 yang akan membantu mengawali pembahasan mengenai presentasi hari ini. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai konsep pendidikan yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, yaitu Saudara Damanhuri, Saudara Nurrohman, dan Saudara Jagatullah. Berikut juga dengan Saudari Novia Wulandari, Saudari Selvia Febriani, dan juga Saudari Mutiara. Pada konsep pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Damanhuri. Berikut simak videonya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mashur serta moderator serta rekan-rekan yang lainnya yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi di pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dengan mengambil judul konsep pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut dengan education, diambil dari kata educare. Istilah educare berarti menarik keluar atau drawing out, memunculkan potensi anak, mengembangkan potensi anak. Karena potensi anak berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, ini disebut dengan subjek didik, bukan objek didik. Jadi, jelas, tugas utama seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer saja, melainkan ikut serta membimbing, melatih potensi anak tersebut agar si anak tersebut memiliki potensi dengan baik. Sedangkan dari pengertiannya tersendiri, pendidikan merupakan usaha sengaja, sadar, dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi agar bermanfaat bagi kehidupannya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara masyarakat, dengan memilih isi materi, strategi kegiatan, serta penilaian yang sesuai. Terima kasih kepada Saudara Damanhuri telah memberikan presentasi yang baik mengenai konsep pendidikan. Selanjutnya, mengenai definisi pendidikan oleh pakar maupun ilmuwan akan dijelaskan oleh Saudari Novia Wulandari. Berikut simak videonya. Nama saya Novia Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan dan arti dewasa secara matang. Yang pertama, pendidikan menurut Branata. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Yang kedua, menurut Albert Einstein, pemenang Nobel Fisika, mengatakan, pendidikan adalah apa yang tetap dalam ingatan setelah seseorang melupakan semuanya yang pernah ia pelajari di sekolah. Kemudian, dalam hal ini, dewasa dapat diartikan matang, yaitu apabila yang pertama, ada dewasa secara fisik, yaitu usia sekitar 20 atau 25 tahun dan pertumbuhan fisiknya sudah matang. Yang kedua, ada dewasa secara hukum, yaitu yang telah memiliki KTP atau SIM dan mereka juga telah dibenarkan berpolitik. Yang ketiga, ada dewasa secara sosial, yaitu mampu menempatkan diri dalam bergaul dengan lingkungan, peduli dan peka terhadap lingkungan. Yang keempat, ada dewasa secara psikologis, yaitu berkaitan dengan fungsi otak, seperti IQ, minat, bakat, dan potensi. Dan yang terakhir ada dewasa secara mental. Ini berkaitan dengan moral atau akhlak. Ciri lain orang dewasa adalah bisa diberi tanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Novia Wulandari atas presentasi yang baik mengenai definisi pendidikan menurut pakar dan juga ilmuwan. Selanjutnya, mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Jagatullah. Berikut simak videonya. Baik, terima kasih untuk Pak dosen, terima kasih untuk moderator dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Raden Mas W.R.J. Sudjoningrat atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia. Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara pada umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang, sama halnya seperti orang tua pada anaknya. Ada 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarsa Sungtulada.
yang berarti di depan. Maksudnya, seorang pendidik harus bisa memberi contoh teladan kepada para siswa. Kedua, ing madya mangun karsa, yang berarti di tengah-tengah. Maksudnya, sebagai seorang pendidik harus mempunyai ide atau contoh gagasan kepada para siswa. Ketiga, tuturi handayani, yang berarti di belakang. Maksudnya, seorang pendidik harus bisa berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arahan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Sekian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya Jakatullah, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Jakatullah telah memberikan presentasi yang baik mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ada 6 inspirasi mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Mutiara. Berikut, simak videonya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan 6 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, sebaiknya kita menerapkan teori trikon, yang mana dalam teori trikon tersebut masih ada 3 teori lainnya. Yang pertama adalah teori kontinu, yang artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan secara berkelanjutan. Untuk yang kedua ada teori konsentris, yang artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam pada generasi muda. Untuk yang ketiga ada teori convergent, yang artinya mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Untuk selanjutnya terdapat metode sistem Among. Apa sih metode sistem Among tersebut? Metode sistem Among yaitu metode pengajaran sesuai dengan ASI, ASA, serta ASU. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama dengan trisentra pendidikan, yaitu alam keluarga yang disebut juga dengan pendidikan informal, dan juga ada alam penguruan yang disebut juga dengan pendidikan formal, serta ada alam pengerakan pemuda yang disebut dengan pendidikan formal. Selanjutnya ada poin nomor 4, pembentukan pribadi yang mandiri. Inspirasi pembelajaran dari konsep Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan dapat membentuk pribadi yang mandiri dengan tingkat indikator yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seorang dapat mengatur permasalahan hidupnya tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahannya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ada poin nomor 5, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup, guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa memajukan Indonesia di antaranya negara-negara di dunia. Seperti individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. Nah, di sini juga ada poin nomor 6, yaitu pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan, penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara sendiri memandang jika misi pendidikan nilai budaya masyarakat timur lebih cocok digunakan, maka teman siswa dibuat dengan pendekatan momong, among, serta ngemong. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didiknya dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan serta karakteristik peserta didik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator Heni Aprilia. Terima kasih kepada Saudari Mutiara telah memberikan presentasi yang baik mengenai 6 inspirasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Selvi Febrianti. Berikut simak videonya. Perkenalkan, nama saya Selvi Febiani. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan.
Telah kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung kepada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif, sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak akan terbuang sia-sia. Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menciptakan tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila negara, bangsa, dan tanah air kita membutuhkan tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang bangunan, maka segenap proses pendidikan termasuk pula sistem pendidikannya harus ditunjukkan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa-masa selanjutnya. Adapun GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Terima kasih kepada Saudari Selvi Febrianti telah memberikan presentasi yang baik mengenai tujuan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu material dan juga non-material. Pada penjabarannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Nur Rohman. Berikut simak videonya. Terima kasih untuk moderator. Materi yang saya akan bahas adalah tentang karakteristik alat pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang sesuai dengan harapan, peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal. Artinya, dalam penerapan dan penggunaan alat pendidik perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kondisi yang berhubungan dengan usia dan psikis terdidik. Untuk itu, karakteristik alat pendidik menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Karakteristik alat pendidik dapat diartikan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang berkaitan dengan alat pendidik bentuk material maupun non-material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. 1. Karakteristik alat pendidikan material. Meskipun alat pendidikan kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, namun karena sifat pendidik secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidik berbentuk material, maka beberapa karakteristik yang berhubungan dan perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan, seperti alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama. Dengan memperhatikan keadaan setempat, pembuatan alat pendidik mudah dan dapat dikerjakan. Secara lebih rinci, adapun syarat-syarat alat pendidik yang harus diperhatikan pendidik adalah: 1. Ukuran fisik terdidik agar pemakainya fungsi dan efektif. 2. Bentuk dasar memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan: kuat, mudah memelihara, dan mudah dibersihkan. 3. Memenuhi pola dasar yang sederhana. 4. Mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. 5. Fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. 6. Konstruksi perabotan hendaklah kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, tidak terganggu keadaan terdidik. Bahannya mudah didapat di pasar dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Pembuatan alat pendidikan akan dapat diandalkan keberhasilannya apabila dimulai dengan sesuatu perencanaan yang matang. Artinya,
Di dalam penyusunan perencanaan telah difikirkan secara matang tentang manusia, materi, serta pembiayaan yang akan menunjukkan keberhasilan pendidik. Yang kedua, karakteristik alat pendidikan non-material. Ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidik non-material. Antara lain, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak berubah kebiasaan. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun dengan cara melakukannya. Perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh terdidik. Perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab sebelum tentu suatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja, misalnya dalam penerapan hukum pelanggaran yang dilakukan terdidik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Nur Rohman telah memberikan presentasi yang baik mengenai karakteristik alat pendidikan, baik material maupun non-material. Selanjutnya, pada pembahasan karakteristik alat pendidikan, terdapat pula jenis alat pendidikan yang akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Damanhuri. Berikut simak videonya. Berikut mengenai jenis-jenis alat pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan terdiri dari pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, serta hukuman. Adapun pembahasan mengenai jenis-jenis alat pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Pembiasaan. Pembiasaan merupakan alat pendidikan yang penting terutama bagi anak kecil. Anak belum menyadari apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Daya ingatan anak masih belum kuat. Anak cepat melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. 2. Pengawasan. Pengawasan harus sesuai dengan taraf usia anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil tentu membutuhkan pengawasan yang kuat. Makin besar anak, pengawasan pun makin berkurang, hingga pada akhirnya anak yang sudah dewasa maka ia akan berusaha untuk mengawasi dirinya sendiri. 3. Berkaitan dengan perintah. Perintah merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seseorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan dalam suatu lingkungannya. 4. Larangan. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak. Untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu. Perintah berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak, karena kalau tidak dilakukan akan berakibat tidak baik, dan ini tentunya sangat akan menghambat untuk dengan tujuan pendidikan, maka tujuan pendidikan pun akan tidak tercapai. Larangan berlawanan dengan perintah, berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak. 5. Terkait dengan hukuman. Menurut Langfeld, hukuman adalah sesuatu perbuatan yang sabar dengan sengaja menyebabkan bagi seseorang biasanya yang lemah dan dipercaya kepada pendidik untuk membimbing serta melindungi agar si anak peserta didik itu tidak akan mengulanginya lagi. Berkaitan dengan teori hukuman, adapun beberapa teori dalam hukuman yaitu 1. Teori pembalasan. 2. Teori ganti rugi. 3. Teori perbaikan. 4. Teori menakut-nakuti. 5. Teori penjeraan. Terima kasih kepada Bapak Maskur yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai konsep pendidikan. Terima kasih juga bagi teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman dapat terbantu dan dapat memahami apa saja yang dijabarkan oleh kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan teman-teman untuk mengisi format yang ada di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.